and sis dimanapun berada. Perkenalkan, saya Radia dari Banda Aceh. Senang sekali malam ini dapat bertemu dalam webinar yang dengan judul Can You See the Opportunity? Dapatkah kamu melihat peluangnya? Ya, untuk dapat banyak kita fokus, buka hati, buka pikiran semua. Baiklah, kita semua Bapak Ibu buka videonya untuk kita dapat saling kenal. Baiklah. Ya, untuk saling kenal dan saling menghantarkan energi. Ya, selanjutnya kita siapin perlengkapan ya, siapin buku, perlengkapan tulis kita untuk dapat ilmu banyak. Ya, baiklah, tanpa memperpanjang lagi, saya mengundang seseorang yang sangat luar biasa. Beliau sangat sukses. Beliau adalah bengket dari yang dengan posisi yang tinggi di multinational company. Beliau seorang pengusaha. Saya mengundang Pak Faisal Mukhtar. Halo Bu Radia, Assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Boleh applause yang luar biasa untuk Ibu Radia yang telah mengantarkan untuk kita pada malam ini sehingga kita bisa bertemu ya. Give a round of applause to Ibu Radia, luar biasa banget dari Aceh. So mungkin tadi ada sedikit gangguan teknis tapi alhamdulillah kita bisa mengatasinya dengan cukup baik. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian bro and sis melihat pada malam ini sebuah tema yang kita angkat, sebuah topik kita angkat sangat menarik begitu ya. Can you see the opportunity? Because why? Because some people they cannot even see the opportunity meskipun opportunity itu sudah ada di depan mata mereka. Jadi ini penting banget karena nanti kita akan mengundang, kita ada guest speaker juga, kita ada nanti tamu juga testimonies ya pada malam luar biasa sekali ya. So saya rasa tanpa memperpanjang lagi kita karena terbatasan waktu juga boleh kita melihat barangkali slide berikut ini. Nah, teman-teman sekalian, ternyata bahwa pandemi saat ini, ya pandemi itu telah mengajarkan kita tentang sesuatu, ya, yang mengajarkan tentang sesuatu ini bahwa ternyata pada masa pandemi ini kita during pandemi, ternyata pada masa pandemi ini itu banyak orang yang kehilangan mata pencaharian. Ya kita bisa melihat di informasi-informasi bagaimana seorang dengan very high position, dengan dia very high jabatannya, kemudian kehilangan jabatan. Kenapa? Karena perusahaannya tutup, karena persoalan finansial, karena persoalan bahwa kemudian ada karyawan-karyawan mungkin yang terkena dengan pandemik. Bukan itu saja, bahkan kita bisa melihat yang selama ini ada orang-orang yang menopang kehidupan orang lain itu keluarganya ternyata karena meninggal, jutaan orang meninggal di seluruh dunia ini, bukan saja di Indonesia, di berbagai belahan negara. Sehingga itu apakah kita sudah mengambil pelajaran dalam kesempatan pandemik ini? Kalau kita bisa mengambil kesempatan hikmah, orang bilang hikmah ataupun pelajaran dari setiap peristiwa, itu kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa kalau dulu orang beranggapan bekerja dengan satu position, dengan satu source of income itu adalah sebuah kemewahan, tapi pandemik ini mengajarkan pada kita bahwa memiliki only one source of income bukan sebuah kemewahan lagi, tapi orang harus berpikir untuk memiliki number ataupun multiple sources of income. Ya, saya harap teman-teman ini sudah mulai sedikit ada pemanasan gitu ya pada malam ini sehingga bisa harus begitu ya. Saya bilang kenapa? Nanti kita penjelasan berikut ini ya. Ini sangat menarik banget. Nah, kalau bicara tentang kehidupan, orang tidak akan pernah lepas daripada waktu. Ya, orang tidak akan pernah lepas daripada waktu. Siang malam, pagi sore ya. Dan juga dalam kehidupan ini pasti orang membutuhkan biaya untuk hidup. Itu adalah keniscayaan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dalam fenomena dan faktanya bahwa ternyata itu ada 4 kelompok manusia yang terkait dengan waktu dan uang ataupun uang dan waktu. Yang pertama, ada kelompok orang itu yang uangnya nggak ada tapi waktunya banyak banget ya. Uangnya nggak ada tapi waktunya banyak banget ya. Oke. Yang kedua, ada orang yang tidak punya uang, tidak punya waktu. Oke, ini lebih mengenaskan lagi, tidak punya uang, tidak punya waktu. Tapi ada juga orang yang punya uang, tidak punya waktu. Ada orang yang punya uang dan punya banyak waktu, punya melimpah uangnya banyak, waktunya juga banyak. Nah, siapakah orang-orang yang pertama itu? Orang yang tidak punya uang, punya banyak waktu itu adalah orang-orang yang dia memang ya maaf ya mungkin
tidak bekerja ataupun dia memilih untuk jadi pengangguran. Itu pilihannya. Salah, ya itu pilihannya sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan seseorang yang lain. Fokus pada diri sendiri, gitu kata orang-orang bijak. Gitu ya. Yang kedua, ada orang yang tidak punya waktu, tidak punya uang. Itu siapa? Biasanya di luar sana adalah employee. Kenapa employee? Karena begitu orang pada one position, dia naik lagi. Biasanya itu sudah datang tawaran mobil, kredit rumah, kartu kredit, dan seterusnya. Bukankah demikian? Saya kira sudah ada mulai 1-2 orang atau yang mungkin, oh begitu ya, itu mungkin saya ya, atau mungkin sudah mulai setuju kayaknya, ada agak-agak setuju gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bro and sis, yang ketiga adalah orang yang punya banyak uang tidak punya waktu. Biasanya adalah self-employed. Kalau sebelum pandemik ini, kalau di Jakarta, di kota-kota besar, teman-teman bisa melihat, Francis bisa melihat bagaimana orang-orang ya yang toki-toki ataupun cinci duduk di misalnya di Tanah Abang begitu ya. Pagi, siang, sore dia makan di situ. Makan pagi di situ, makan siang di situ, makan sore itu, makan malam, sampai tutup tokonya dia di situ. Jadi uangnya banyak, tapi waktu nggak banyak. Nanti setelah 50 ataupun 55, setelah selesai kuliah semua, mungkin dia bisa mulai meninggalkan sekali-kali tokonya. Yang terakhir adalah orang yang punya banyak uang, punya banyak waktu. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang memilih dan memiliki kesempatan. Pada kesempatan itu mereka langsung memutuskan untuk mengambil kesempatan itu, sehingga mereka menjalankannya dan very profesional, sehingga waktunya banyak dan uangnya juga melimpah. Nah, tentu itu yang kita harapkan. Sehingga kemudian orang berpikir, oh teman-teman mungkin mulai berpikir, bagaimana ya cara supaya banyak uang, banyak waktu? Seperti orang yang keempat tadi ya, punya banyak uang, punya waktu. Apakah dengan cara menabung? Ya, kalau menabung kita mau berapa menabung dan berapa lama? Dan for your information, karena saya bankers, jadi saya sedikit tahu itu bahwa sekarang itu bunga bank ataupun kalau di konvensional di syariah itu sekitar 4-5% per year. Itu belum dipotong pajak ya. Nah, kemudian apakah cukup? Sedangkan inflasi kita berapa? Saya kira teman-teman bisa mengira-ngira gitu. Yang kedua, dengan asuransi. Apakah ada asuransi? Ada orang mengatakan bahwa asuransi itu baru bisa diklaim kalau ada kita tidak berharap kecelakaan, kematian, ataupun kalau ada accident ataupun sakit begitu ya. Tentu orang tidak berharap demikian. Nah, juga kalau ada mungkin investasinya, ya investasi tentu sangat juga hati-hati dalam berasuransi. Nah, yang ketiga, orang mengatakan saya harus investasi. Investasi is the best choice. Ada orang berpikir demikian. Nah, investasi di mana? Di pasar modal. The question is, apakah Anda orang yang benar-benar memahami pasar modal ataupun Anda orang yang ikut-ikutan di pasar modal? Nah, bagaimana cara memilih saham yang baik juga harus perlu ilmunya begitu kan? Kemudian orang berpikir, wah kalau begitu saya harus mungkin simpan emas. Orang berpikir, apakah simpan emas ya? Nah, kalau simpan emas, apakah emas adalah untuk investasi atau dia untuk hedging? Untuk melindungi nilai uang yang kita miliki dengan emas. Jadi dibalance dengan emas ya. Kemudian apakah dengan properti? Nah, kalau kita lihat properti sekarang ini memang dia ada sempat up and down, terutama pada masa pandemik ini ya, setahun 2 tahun itu banyak orang-orang yang kemudian memilih menetap di rumahnya sehingga tidak tinggal di kos-kosan, di apartemen, di kondo yang dekat dengan tempat mereka bekerja. Sehingga banyak orang yang melihat bahwa properti untuk saat ini bukan sesuatu pilihan yang baik begitu. Nah, rekan-rekan sekalian, kemudian orang berpikir, oh kalau begitu mungkin barangkali harus bisnis ya. Bisnis seperti apa? Nah, ada orang-orang yang bisa melihat opportunity. Dia melihat, oh opportunity mungkin bisnis gitu ya. Bisnis seperti apa dulu nih? Gitu. Nah, kita harus lihat seperti apa. Apakah jualan online? Nah, kalau jualan online, apakah kita sudah siap dengan memang perangkat-perangkatnya, dengan infrastrukturnya sudah siap, dengan barang yang kita online kan? Bagaimana juga dengan hal-hal kalau ada return ataupun retur istilahnya ya kepada kita, gitu ya. Kemudian apakah mungkin dengan kafe? Ya, tentu pada masa pandemi ini di mana-mana kafe kita lihat bahwa orang tidak ke mall, tidak minum-minum kopi, tidak ngeteh di sana, tidak berkumpul di tempat-tempat biasa orang berkumpul pada masa sebelum pandemi, gitu ya. Nah, kedua contoh di sini dan juga termasuk apotek ya, ini mungkin orang modalnya antara 5 juta mungkin sampai 100 juta, begitu ya, dengan potential income antara mungkin 500.000 sampai 5 juta lah potensial income-nya. Itu netnya begitu ya. Apakah demikian yang bisa dikatakan bahwa ini disebut dengan banyak uang, melimpah uang dan melimpah waktu? Ya, kita lihat saja berikutnya. Ini tentu jadi penasaran nih bagi teman-teman sekalian yang mengikuti acara pada malam ini. Nah, memiliki pabrik, to own a big factory is not easy ya.
not easy. Kan itu perlu persiapan mental, persiapan perhitungan ekonomiknya seperti apa, perhitungan marketnya seperti apa, analisa pasarnya, resiko-resikonya juga ya, itu juga harus diperhatikan. Dan tentu modal tidak kecil. Mungkin minimum modal untuk sebuah pabrik mungkin 100 miliar lah, ya, yang memang dia produksinya bagus bisa ekspor 100 miliar. Tapi apakah ekspor sebuah pilihan sekarang? Ataupun Anda mungkin membuka restoran, ya, restoran. Nah, itu harus siap. Tapi untuk masa pandemi ini pun orang tidak ke restoran seperti dahulu. Jadi dia memang ada masa-masanya juga. Dan untuk restoran juga harus siap dan modal. Kalau misalnya kita franchise juga harus siap dengan biaya franchise dan seterusnya. Ataupun mau ke supermarket, tentu ini juga perlu modal yang cukup besar. Yang ini mungkin sebagian orang tidak siap karena untuk supermarket juga tentu harus diperhatikan bagaimana moving barangnya ya, seperti apa ketersediaan barangnya dan seterusnya. Ini merupakan pilihan-pilihan, tapi apakah tepat ataupun tidak kita terus mendalami pada malam ini. Karena nanti kita akan berjumpa dengan seorang yang luar biasa sekali pada malam ini yang memiliki pengalaman not only di lokal tapi juga global ya. Nah, kalau kita lihat tadi sudah saya nampak 6 contoh, ada online, ada kemudian apotek, kemudian pabrik, kemudian restoran dan seterusnya. Kalau kita kenal ataupun kalau kita tahu siapa Warren Buffett adalah salah seorang yang pernah menjadi orang terkaya di dunia dan sekarang mungkin menduduki peringkat ketiga atau keempat ya. Itu beliau mengatakan apa? If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kalau Anda tidak menemukan cara bagaimana menghasilkan uang meskipun Anda sedang tidur, padahal Anda sedang tidur, maka Anda akan bekerja sampai meninggal, sampai mati. Ini dia sudah ingatkan, beliau sudah ingatkan. Adalah bukan sembarangan orang, tapi orang yang memang orang yang sangat mahir dalam bidang saham, orang yang sangat mahir dalam berbisnis, dan beliau punya wisdom yang patut kita ikuti dan patut kita camkan begitu. Jadi Warren Buffett sampaikan demikian. Nah, rekan-rekan sekalian, ini pertanyaannya, what will your future look like? Seperti apa nih kira-kira masa depan kita ataupun masa depan Anda? Ya. Nah, karena sebagian begini orang berpikir kemudian, apakah memang ada kesempatan ya? Is there opportunity? Apakah ada kesempatan? Orang berpikir, kesempatan seperti apa ya gitu ya? Nah, jangan sampai juga nanti kita ingin masuk ke dalam bisnis ataupun melihat kesempatan, ternyata kesempatan ataupun pilihan kita itu tidak sesuai dengan masanya gitu ya. Nah, opportunity memang ada di mana-mana. Ya, sebuah peluang lahir ketika ada pengetahuan yang didapat dari preferensi yang diketahui selama ini. Jadi seseorang yang mungkin berada dalam satu lingkungan, pasti dia lingkungan itu adalah sebuah kesempatan ataupun di samping-sampingnya. Jadi kesempatan yang kita lihat berdasarkan preferensi yang kita miliki. Preferensi kita apa gitu ya? Nah, misalnya orang yang misalnya berdagang ikan ya, begitu dia pasti dia melihat bahwa oh ya mungkin ya peluang itu adalah mungkin menambah modal lagi, membuka lapak baru lagi dan seterusnya gitu. Tapi jangan salah memilih peluang, karena kalau salah memilih peluang bisa-bisa nanti orang kembali kepada peluang yang harusnya itu di-grab pada 50 tahun yang lalu. Ya, contohnya begini nih. Nah, ini menarik nih. Opportunity tiap zaman itu berbeda, ya. Nah, ini sekarang kira-kira nih siapa nih yang masih mau kalau kira-kira jadi juragan angkot? Jadi juragan angkot. Wah, saya punya uang nih, warisan nih. Saya mungkin dapat tantiap ataupun dapat bonus, ya big bonus gitu ya. Wah, saya jadi juragan angkot aja deh gitu. Nah, kira-kira apa masih tepat? Pada itu adalah opportunity-nya pada zaman 1970 sampai 1990. Saya pun mungkin belum lahir tahun 70 ya, belum lahir lah. Gitu ya. Apakah masih mau menjadi juragan angkot? Ya, sedangkan sekarang itu sudah begitu canggih, orang memiliki alat transportasi, sudah ada pakai sistem ya, dan itu tentu berbeda. Atau Anda ingin menjadi tuan tanah ya, apakah tuan tanah itu adalah masa yang tepat untuk kita berbisnis investasi sekarang? Tanah harga tahun 90 atau 70 itu masih sangat-sangat murah, masih sangat-sangat memungkinkan orang beli tanah. Tapi harga tanah sekarang, Bapak Ibu, misalnya kalau Jakarta ya, contoh Jalan Sudirman lah, mungkin sudah 300 juta per meter. Ya, tapi uang 300 juta itu pada tahun 70 mungkin bisa beli beberapa hektar ya. Tentu ini mungkin bukan pilihan yang tepat untuk kita menjadi tuan tanah lagi di kota-kota besar. Mungkin kalau orang mau jadi tuan tanah mungkin ya jaga pelosok-pelosok begitu. Ataupun jadi bisnis tambak nih, juragan tambak udang. Nah, Anda juga harus upgrade tentunya bagaimana teknologinya terus harus advance begitu ya. Tapi membeli tambak sekarang itu tidak semurah ataupun tidak sepatut harga pada masa 70-an.
memang Indonesia pernah menjadi sebuah negara yang cukup dikenal di kawasan Asia tentang udangnya, tambaknya, lobsternya, ikannya. Tapi harga tambak ketika itu masih sangat-sangat murah, masih sangat-sangat terjangkau begitu. Nah, kalau kita berpindah kemudian ya teman-teman sekalian, Bro and Sis, kita lihat nih apa yang jadi tren ya pada zaman 1970 sampai 2010 ya. Nah, tahun 90-an orang itu ramai-ramai buka wartel. Ya, tapi kalau sekarang kita berpikir, oh saya buka wartel aja deh, buka 10, bukan 20. Apakah itu tepat? Tentu tidak ya. Kenapa? Karena orang sudah gunakan gadget, sudah gunakan mobile phone dan berbagai macam hal-hal yang canggih. Atau buka warnet. Ya, warnet itu pada masanya tahun 1990 sampai tahun 2000-an. Itu masanya di situ. Kenapa? Karena orang belum familiar untuk memiliki WiFi di rumah. Tapi begitu WiFi bisa dimiliki di rumah dengan harga yang terjangkau, itu pun menjadi tidak sesuai dengan masa kita sekarang untuk berbisnis warnet. Apalagi sampai rental CD, semua sekarang bisa di-download, orang bisa melihat pertunjukan apapun yang bermanfaat yang kita harapkan tentunya itu dengan fingertip saja. Dia tekan saja di handphone, sudah dia bisa melihat apa yang ada di dunia, berita-beritanya, apakah olahraga, sepak bola, ataupun olahraga apapun yang dia inginkan. Jadi berbisnis usaha rental DVD pada zaman sekarang bukan zamannya lagi. Nah, sekarang saya mengajak teman-teman semuanya untuk kita melihat apa yang orang melihat adalah opportunity pada zaman ataupun yang sekarang, yang current ya. Nah, 2010 sampai sekarang menjadi seorang selebgram. Nah, apakah di sini kira-kira ada mungkin gaya-gaya ataupun tampang selebgram, wajah selebgram? Saya nggak tahu ya. Nah, kalau itu mungkin ada tepat menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang selebgram sekarang karena income-nya cukup sangat lumayan dan luar biasa bahkan. Atau YouTubers. Nah, apakah Anda bersiap-siap menjadi YouTuber sekarang? Gitu kan? Atau TikTokers gitu ya. Ini ada 10 TikTokers ganteng 2020. Nah, kira-kira ganteng mana yang teman-teman yang adik-adik kecil-kecil sama saya? Saya rasa ganteng saya karena mereka gambar saya ini real gitu ya. Ataupun video ini bikin baper gitu ya. Jadi memang saya harus aneh-aneh sedikit. Itu orang bilang broaden your horizon. Jadi kalau selalu kita broaden horizon, maka kita bisa mengikuti perkembangan zaman sekarang. Sehingga kita tidak masuk ke dalam investasi ataupun bisnis yang tidak sesuai dengan masanya. Karena untuk menghasilkan income kan harus ada demand. Jadi kalau there is no demand, itu bisnis tidak akan bertumbuh. Jadi orang harus melihat seperti apa demand masa sekarang, gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, ini pertanyaannya. Sudahkah Anda menentukan pilihan untuk tahun 2021, 2022, bahkan 2023, gitu ya? Nah, apakah Anda sudah melihat ataupun belum, gitu ya? Oke. Nah, untuk melihat hal-hal yang memang menakjubkan ya. Karena begini, saya mendapat informasi dan saya baca juga, kita belajar, kita discussion ya. Itu untuk anak-anak sekarang itu bahwa anak-anak untuk masa sekarang dan seterusnya itu sangat mudah bagi mereka untuk mendapatkan income yang luar biasa. Kita bisa dapat informasi dari manapun bahwa sekarang banyak banget teenagers itu yang menjadi miliarder ya, yang mereka itu memang memilih bisnis itu yang sesuai dengan masa sekarang. Nah, untuk melihat lebih dalamnya dan untuk menjatuhkan mungkin persepsi kita pada malam ini, saya ingin mengundang seorang yang luar biasa sekali. Beliau adalah seorang bisnis yang tidak hanya saja di lokal, tapi juga di mancanegara, bahkan di berbagai benua. Beliau adalah orang yang kompeten di bidangnya dan orang yang menurut saya sangat update ya dalam berbagai macam informasi, dan beliau juga boleh dibilang rajin untuk mencoba hal-hal baru. Ini yang kita perlukan. Kenapa? Karena orangnya adalah sangat inovatif ya. Barangkali tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sama-sama menyambut seorang yang luar biasa sekali. Saya banyak berinteraksi dengan beliau dan beliau adalah orang yang patut sekali kita belajar pada malam ini. Very welcome Bapak Yulianto. Ya, sama-sama kita sambut Pak Yulianto. Menarik banget ya. Oke, selamat malam Bapak Faisal. Malam Pak Yulianto. Ya, ayo kita ngobrol santai aja ya. Hari ini janjinya ngobrol santai katanya ya, bahas tentang opportunity, tentang peluang ya. Oke. Apa nih yang mau dibahas nih Pak Faisal nih? Ya, tadi itu Pak tadi Bro Faisal ya. Ya, oke. Ya. Bro Yulianto, tadi kita melihat bahwa mungkin masih ada orang yang memilih gitu ya untuk misalnya jadi juragan angkot pada masa sekarang gitu ya. Padahal angkot sudah mulai dimuseumkan gitu. Bagaimana Bro Yulianto melihat hal ini?
Oke, menarik banget nih karena bicara soal opportunity ya, bicara soal opportunity. Gini, opportunity itu kan sebenarnya apa sih arti kata opportunity ya? Opportunity itu kan sebenarnya adalah probabilitas ya. Ini kalau nanti coba lihat sendiri di ejaan yang disempurnakan ya di Kamus Besar Bahasa ya. Jadi katanya gitu, katanya opportunity adalah probabilitas ya. Bahwa kita masih bisa melihat hal-hal yang bisa terjadi ya. Jadi sifatnya itu probabilitas ya. Nah, saya sebelum melanjut lebih jauh nih ngobrolnya nih, Bro Faisal nih ya. Ya, Halo, ya bisa kedengaran suara saya ya? Oke. kedengeran. Oke, saya mau share ini apa namanya? Ini nih saya mau share. Kalau saya diizinkan saya mau share ini. Please, please, Nah, Pak. bisa nggak? Bisa kelihatan? Nah, ya. Hampir udah kelihatan. Orion ya. Ini kita Seperti itu. bicara, Oke, menarik iya banget. oke, ini kita bicara opportunity nih ya. Kenapa? Tadi saya setuju banget statementnya bahwa sekarang ini harusnya makin lama cari uang makin mudah, bukan makin susah loh. Ya, kenapa? Nanti saya jelasin ya. Oke, nah contoh ini ada namanya Ryan. Ya, Ryan ini sekarang gede banget punya rumah. Dia waktu meniti karir waktu umur 4 tahun dan dia adalah seorang toy reviewer ya. Jadi dia mereview mainan-mainan ya. Yang kedua ya. Ini menarik ya, anak umur 4 tahun loh bisa kaya raya loh ya. Makanya kalau siapa makin lama makin cari uang makin susah, justru makin gampang ya. Oke, terus yang kedua ya, coba saya lihat dulu. Ini kok nggak bisa ya saya share ya. Bentar ya. Nah ini udah kebuka yang ini tuh. Nick, global motivator ya. Luar biasa nggak? Zaman dulu ya kita bicara ya, orang malu ya cacat ya. Ini kan cacat nih, nggak punya kaki, nggak punya tangan nih, ya. Tapi sekarang malah diekspos gitu loh, handicapnya dia, dan dia bangga banget dan dia bilang bahwa apa kondisi fisik saya tidak menghalangi kondisi mental saya dan you know what? Itu menginspirasi banyak orang. Ini peluang nggak? Pinter nggak orang ini? Merubah kelemahan dia menjadi kekuatan buat Sangat dia. pintar. Sangat pintar sekali ya. Dan yang ketiga ini dia. Siapa ini? Namanya Mimi Peri. Jijik nggak lihatnya? Kalau belum muntah berarti masih normal kamu pakai saya ya. Ini adalah seorang laki-laki Mimi Peri ya. Karena keadaan ya, dia akhirnya ini dari orang dari nggak punya uang loh. Dan sekarang jadi YouTubers dan jadi selebgram ya. Luar biasa. Dan ini aduh ya. Nah, sekarang kita bahas ini, Bang. Sorry, udah share-nya udah stop sharing ya. Oke. Udah ya, saya udah stop sharing ya. Oke. Nah, jadi dari tiga kasus ini sekarang kita bicara bahwa apa? Bahwa luar biasa banget ya. Ternyata sekarang itu banyak sekali peluang-peluang baru yang terbuka yang selama ini kita nggak pikirin. Kita bicara tahun tadi kan Pak Bro Faisal kan bicara kan dari 90 sampai 2010 ya. Betul ya? Ya. Ayo, mana pernah dengar sih ada anak umur 4 tahun bisa kaya raya? Apa sih profesi toy reviewer? Kita juga nggak pernah tahu. Ternyata nge-review mainan bisa jadi duit loh. Betul nggak? Ya. Terus lagi kita bicara terus kita bicara gitu. Gila, orang tampil gila-gilaan kayak begitu ya di joget-joget di TikTok bisa menghasilkan uang juga misalkan. Berarti kan sekarang ini makin lama kan peluang itu kan makin banyak dan sebenarnya kan makin banyak orang yang bisa melihat peluang. Betul ya? Jadi artinya peluang untuk menghasilkan uang itu sekarang lebih besar daripada zaman dulu. Nah, tapi ada satu pertanyaan yang menggelitik nih, Bro Faisal nih. Kira-kira kok kenapa sih dengan begitu banyaknya peluang baru yang datang, kok tetap aja ada orang-orang yang nggak bisa ngeliat peluang? Ayo, menarik nggak? Itu menggelitik banget, Pak. Kadang-kadang peluang itu ada di mana-mana, tapi nggak kelihatan gitu, Pak. Betul, kadang-kadang peluang itu ada di mana-mana, tapi kok kenapa banyak orang nggak bisa ngeliat peluang? Sebagai salah satu contoh gambaran ya, saya mau bahas tentang satu case ini menarik sekali ya. Satu case menarik, misalkan kita bicara gitu ya, sebut aja si Ali ya, ini si Ali, ini kita bicara studi case ya, jadi kita sama-sama berdayuk dari sini baru kita ngelihat kok kenapa ya ada orang bisa begitu ya, apa yang membuat dia cara berpikir seperti itu. Jadi malam ini agak mikir nih, tapi agak mikirnya tapi santai ya. Misalnya gini, si Ali misalnya dia adalah seorang pekerja misalkan ya. Ya seperti kita tahu bahwa seorang pekerja itu kita bicara misalkan dia adalah seorang PNS ya. Nah untuk orang-orang di daerah PNS itu adalah profesi idaman. Kayaknya begitu ya Pak Faisal ya, Bro Faisal ya. Oh itu prestis Pak.
Prestis ya, prestis. Jadi banyak orang berbondong-bondong mau jadi PNS. Kenapa? Ya nggak bisa disalahin. Karena kita bicara PNS, zaman dulu identik dengan security, dengan keamanan. Betul ya? Karena zaman dulu PNS itu kita bicara sampai sekarang juga ya, kalau kamu jadi PNS, kamu akan dapat pensiun untuk jangka panjang, ditanggung sama negara untuk jangka panjang. Betul ya? Salah satu contoh adalah omanya saya itu PNS ya. Di umur dia 90, dia masih tetap terima uang pensiunnya dia. Luar biasa nggak? Luar biasa ya. Nggak gede sih, cuma 250.000, tapi zaman itu kan gede, 250.000 ya. Jadi identik dengan secure ya. Nah, tapi ada orang-orang tertentu yang mereka pada saat mereka jadi PNS, mereka nggak bisa keluar dari apa namanya PNS-nya, dan seumur hidup memutuskan untuk PNS. Nah, pertanyaannya, apakah mereka nggak bisa ngelihat peluang? Betul nggak? Ya. Ya. Apakah mereka nggak bisa ngelihat peluang? Atau apakah peluang nggak datang ke mereka? Ayo, mana yang benar? Mereka nggak bisa ngelihat peluang atau peluang yang nggak datang ke mereka? Gitu, ya. Nah, saya asumsikan kalau saya misalnya, karena saya datang dari latar belakang seorang pekerja, jadi saya ada gambaran ya, kerja jam 7, bangun pagi jam 7, terus masuk kerja jam 8, ya, pulang kerja jam 6, ya, pulang kerja jam 6, terus udah gitu pulang kerja jam 6, terus udah gitu mau pulang jam 7, jam 8, kadang-kadang kalau misalnya masih kurang uang, terus nyambil lagi kerjaan yang lain ya, akhirnya sampai malam gitu ya. Dan malam-malam pasti biasanya apa sih, kalau orang udah seharian kerja pasti kan capek pasti pengennya, iya, pengennya santai. Santai yang paling gampang orang Indonesia sekarang adalah di kursi males ya, di depan TV kursi males ya. Pakai remote control. Sampai malam pakai remote control ya. Ya kalau di Hong Kong pakai kaki saking kamarnya kecil. Saya pernah nginep di Hong Kong waktu pertama kali datang, nginep di kamar hotel yang kalian nggak ngerti kan waktu zaman dulu ya. Kecil banget, saya bilang ini remote kaki itu bisa nyentuh TV. Nah, jadi seperti itu. Nah, apakah mereka bisa ngelihat peluang? Jawabannya mungkin mereka bisa. Tapi kenapa kok mereka nggak bisa ngelihat peluang? Karena preferensi yang dibangun sama dari masa lalunya mereka gitu loh ya, dari latar belakangnya ya, sehingga ada juga mungkin PNS yang benar-benar bisa ngelihat peluang dan mereka menjajaki peluang-peluang baru. Tapi yang kebanyakan orang adalah ya udah hidup begitu aja. Nah, sebenarnya hari ini yang menarik yang mau kita bahas nih, Bro Faisal ya, gitu. Ayo dong, sharing dong gantian. Nah, ini dari soal preference, saya melihat di kata-kata preference nih Pak, karena Bro Yanto bisa melihat bahwa kata-kata preference itu menjadi tolak ukur seseorang untuk melihat sekitarnya dia. Jadi kalau orang mungkin dari jam 8 pagi sampai 5 sore, tadi Bro Yanto sampaikan bahwa dia itu hanya di kantor saja dengan tumpukan kertas, itu kalau dia mau upgrade level, pasti dia mungkin harus keluar daripada preference yang dia miliki sekarang. Betul, gitu. Betul. Dia harus halo ya, bisa dengar suara saya nggak? Ya, benar. Ya. Clear. Ya, dia harus keluar dan dia harus upgrade sih kalau menurut saya. Kenapa upgrade? Karena upgrade itu penting banget ya. Nah, banyak orang yang akhirnya yang terjadi adalah ketika misalnya mereka ngelihat peluang nih ya. Mereka melihat peluang tapi mereka nggak dibekali dengan dengan pengetahuan, dengan mindset yang benar tentang peluang itu sendiri. Yang terjadi adalah peluang itu jadi kelihatan lewat aja begitu aja ya. Nah, menarik banget, saya mau sedikit joking aside, boleh ya? Tentang peluang ya. Saya mau kasih gambar ini. Ini menarik banget, gambar tentang, saya mau sharing lagi yang tadi, gambar tentang ini. Gambar tentang, aduh saya nggak bisa, tentang dewa peluang ya. Jadi gini. Nah, banyak dari kita kan pasti kan pengen tahu kan, di penggambarannya orang-orang Yunani ya, itu mereka ada yang gambarin tentang namanya dewa peluang ya. Mau lihat nggak, Bro Faisal? Boleh Pak, ini menarik, pasti menggelitik ya, menggelitik. Memang menggelitik tapi membuat kita semakin berpikir. Mikir, iya, membuat kita mikir jadinya. Pasti gitu, kan bisa flashback pada masing-masing.
Betul, betul, betul. Nah, ini menarik nih. Ini saya mau kasih lihat gambar ini. Bisa ngelihat gambarnya nggak? Nah, udah kelihatan nih Nah, Pak Yanto. Ini maksudnya nih Pak, apa nih Pak? Sayap nih Pak nih. jadi ini gambaran tentang dewa peluang. Ya, jadi dewa peluang di Yunani ya itu digambarkan seperti ini. Ini boleh percaya boleh nggak ya? Tapi saya ngambil ini preferensi ini karena menarik sekali. Sebenarnya ada makna di balik penggambaran ini. Jadi kalau kita lihat di situ dewa peluang itu digambarkan itu rambutnya panjang tapi cuma belah depan doang. Ya, saking panjangnya itu menutupi matanya, menutupi wajahnya. Ya, nah dia ini hobinya lari. Kalau lihat nggak ada sayap di kakinya, gitu ya. Terus sudah gitu dia juga ada sayap juga di punggungnya ya. Jadi memang hobinya lari dan terbang ya. Jadi dia tuh lari kemana-mana. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngelihat. Jadi dia lari kadang-kadang bisa ke arah kita, bisa ke arah timur, ke utara, ke barat, betul nggak? Ke semua arah. Nah, kadang-kadang dia lari ke arah kita nih, ya, set gitu, ya, cepet banget. Nah, sampai cepetnya kadang-kadang kita nggak sadar kalau itu peluang. Kita nggak sadar itu peluang loh, ya. Dia lewat. Nah, begitu kita sadar, wih, itu peluang. Wah, kita bilang itu dewa peluang. Kita kejar tuh dewanya. Tapi itu kan dia larinya cepet banget ya. Ya, wah, anggaplah kita lari lebih cepat lagi daripada dia, ya. Terus pas kita mau ambil nih, kita mau tangkap nih, kita nggak bisa, ya kita nggak bisa tangkap. Kenapa? Karena kita mau jambak nggak bisa, rambutnya licin. Udah botak semua pada orang ini ambil peluang semua. Iya. Ya. Tinggal kita kelihatan mau ambil peluang udah botak, nggak bisa menang lagi. jadi apa namanya? Jadi licin banget ya begitu ditangkap. What? Udah lewat dia peluangnya gitu ya. Nah, ini menarik banget penggambaran dewa peluang ini ya di orang-orang Yunani bahwa ternyata memang peluang tuh begitu loh. Saking cepatnya peluang itu sampai kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat itu datang ke arah kita. Begitu kita lewat, dia langsung tiba-tiba kita bilang, wah itu peluang loh ya. Wah, tapi ternyata udah nggak bisa kita tangkap lagi ya. Nah, dalam hidup kita berapa banyak sih kita melewatkan peluang-peluang yang bagus? Ayo, Bro Faisal sendiri ada pengalaman nggak melewatkan bahwa peluang itu sudah lewat berapa kali sehari, Bro? Sudah lewat, nggak tahu begitu lewat, oh ini peluang gitu. Sering banget kejadian begitu. Betul. Dan ini menarik sekali ya bicara gitu di masa pandemi. Nah, ini kita ngomong peluang di masa pandemi ya. Boleh nggak kita bahas sedikit tentang pandemi? Apakah sebenarnya di masa pandemi ini orang kan ributnya adalah banyak bisnis kolaps ya? Saya setuju nggak? Saya setuju ya. Tapi masalahnya, nggak pandemi pun banyak bisnis kolaps. Iya nggak? Bener nggak? Ya kan? Ya, orang bilang gitu. Tapi kenapa waktu kayak gini? Kenapa waktu tidak pandemi orang bisnis kolaps nggak dibahas? Kenapa waktu pandemi orang banyak bisnis yang kolaps kok dibahas? Lihat ya. Karena menurut saya gitu, kita itu lebih gampang blaming sesuatu, menyalahkan sesuatu gitu ya, dibandingin kalau ini opini saya pribadi ya, boleh bisa salah bisa benar ya. Karena kan lebih nyaman ya pada saat kita jatuhnya di masa pandemi, kita dengan gampang kita nyalain pandemi kan. Terang aja bisnisnya gagal. Pandemi sih, betul ya? Ya, blaming. Ya, tapi kalau dia nggak pandemi, dia kan nggak mungkin bilang gini, bisnis gagal, nggak pandemi sih, kan nggak mungkin ya kan, ya kan, nggak mungkin dia bilang begitu kan. Kenapa? Ya karena nggak pandemi, maksudnya orang-orang tenang-tenang aja kok, ya kan. Nah, menarik sekali Bro Faisal nih bicara soal pandemi ya. Teman saya, karena saya ketemu dengan beberapa orang yang justru bisnisnya bagus pada saat masa pandemi gitu ya. Nah, saya jadi menggelitik lantas apa bedanya sih orang-orang ini sama orang-orang yang bisnisnya jatuh gitu pada masa pandemi ya. Kan berarti kan ya ini benar banget judulnya kan, can we see the opportunity? Ya, bisa nggak kita melihat dan mampu melihat opportunity ya, peluang. Nah, teman saya ini saya ada 2 cerita ya, ini menarik. Jadi satu teman saya ini dia sama-sama punya bisnisnya yang sama juga. Apa bisnisnya? Bisnisnya adalah furniture. Ayo, orang bilang furniture bisa survive waktu zaman pandemi? Susah. Ya, furniture bukan prioritas orang untuk membeli perabotan ataupun furniture pada musim pandemi tentunya, Pak.
Betul. Kalau hand sanitizer sekarang lebih komplit daripada makanan ya. Jadi makanan sama hand sanitizer duluan hand sanitizer kalau sekarang ya. Kalau zaman dulu Benar-benar. duluan makanan ya. Ya kan. Ada tuh video di di YouTube tuh lucu banget ya, di TikTok ya. Katanya sekarang orang ngasih tips nggak mau dikasih uang, dikasihnya tisu sama hand sanitizer. Nah, ini menarik loh. Ini menarik banget ya. Nah, zaman dulu kan sebelum pandemi kan hand sanitizer nggak ada ini kan, bukan peluang kan ya, tapi kan semua orang tahu peluang itu. Nah sekarang saya bicara yang tidak peluang dah ya, yang katanya tidak peluang nih. Jadi sama-sama dua orang yang sama, si A dan si B sama-sama punya bisnis furniture ya, sama-sama sepi waktu pandemi. Kenapa? Karena PSBB nggak bisa datang ke tokonya ya. Nah yang satu komplain ini bisnisnya nggak jalan, dan akhirnya apa yang terjadi? Yang satu ini akhirnya berhenti jalanin furniture, ya, tutup, dan PHK-nya dipecatin, ya, banyak sekali. Tapi yang menarik dan ada satu sedikit lagi, potong Bro Lianto, dan itu menurut sebagian orang, sebagian umum, sebagian besar umum itu yang make sense begitu. Make sense lah, ini apa namanya, pandemi, so bisnisnya slow down, furniture that make sense. Tanda petik wajar, ya, tanda petik. Ya kan? wajar kalau kayak begitu ya, kita bilang wajar lah ya kan, terang aja orang sepi ya kan, apalagi kalau furniturnya di mall ya kan, mall nggak buka ya kan. Nah tapi ada satu lagi, ini sama-sama bisnis furniture, tapi waktu ketemu dia bilang gini, wah gila katanya, bisnisnya bagus banget katanya, bisnis menanjak dengan pesat sekali, dengan excited banget, dengan apa, kita tanya kenapa. Iya, kok bisa gitu ya? Dan saya juga tanya, kenapa kok bisa? Jadi ternyata Bro Faisal dia menggunakan aplikasi. Ya, lihat loh, dia mengadaptasi teknologi. Itu dia. Dia berinovasi. Dia berpikir kritis, dia berinovasi, dia melihat kesempatan. Dia memakai aplikasi, di mana aplikasinya ini orang bisa download, bisa custom ukurannya, bahannya, ya, pesan secara custom dan disetel di aplikasinya. Sehingga di aplikasinya itu bisa dikelihatan 3 dimensinya, ya. Dan tahu nggak? Dan dia dapat banyak sekali order-order kecil dari rumah tangga. Dan dia bilang itu setiap hari sampai kewalahan kirim buat seperti itu. Fantastik nggak? Dua yang sama. Fantastik, luar biasa sekali. Iya, dua model bisnis yang sama, dua orang yang bergelut di pasar yang sama, dua orang yang berjuang di industri yang sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Kenapa? Karena yang satu bisa melihat opportunity, yang satu tidak bisa melihat opportunity. Betul ya? Dan ini menarik sekali menurut saya gitu ya. Menurut saya adalah apa? Berarti kan sebenarnya Nah ini salah satu contoh lagi. Saya mau kasih lihat, coba ya saya lihat ya. Saya ada video atau enggak? Ini menarik juga nih video ini. Ya, jadi ini ada satu video menurut saya juga menarik. Ya, bentar ya. Coba saya lihat dulu di laptop saya ada apa enggak. Ya, karena tadinya saya nggak mau share video ini. Ya, jadi gini. Nah, kita bicara ini. Bentar ya. Oke. Nah ini. Atau nanti deh ya kita share ya videonya ya. Saya cari dulu lah ya. Ya. Oke, sebentar. Oke, masih bisa ngelihat saya? Masih bisa Bro Lianto. Mungkin ini apa namanya, pada nggak sabar mau tahu apa kira-kira apa namanya inti pada video itu, Bro Lianto. Ya, oke. Nah, sekarang sekarang saya mau sharing ini aja deh. Bentar ya, saya mau sharing yang ini. Karena ini menarik banget buat saya juga ya. Jadi saya sedikit lagi saya sharing ini. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira menurut Bro Faisal nih dan teman-teman nih, opportunity itu kalau begitu kita bisa create nggak? Kita bisa ciptakan opportunity nggak? Saya rasa bisa, Bro Lianto. Ya, nah untuk ini kondisi zaman sekarang sangat-sangat bisa ya gitu ya. Tapi belum tentu semua orang mungkin melihat begitu. Betul. Nah ini saya mau sharing ini bagus banget. Nah ini, oke, bisa kelihatan? Ya. Ya. Opportunity don't happen, you create them. Jadi opportunity itu tidak begitu saja terjadi, tapi kita yang menciptakan mereka. Ya, sama contoh. Dan opportunity itu tidak tergantung kondisi dan situasi kalau menurut saya. Ya. Nah, tapi ini menarik juga. Menariknya adalah ini ya, bahwa kita bicara sekarang ini kita bicara opportunity ya. Itu opportunity kita mampu nggak melihat opportunity ya. Nah, sebentar ya. Ini saya nggak tahu ini slide-nya. Nah, ini.
Nah, jadi sebenarnya saya bilang justru ini yang menarik Bro Faisal. Kemampuan kita mendobrak untuk melihat opportunity yang tadinya tidak terlihat menjadi, karena gini loh. Karena kan mungkin pada saat di kondisi yang sama juga mungkin dua orang yang contoh yang sama yang tadi itu kan sama-sama nggak bisa ngelihat opportunity juga, ya. Tapi ketika yang satu memutuskan untuk mendobrak opportunity-nya, mendobrak untuk melihat lebih besar lagi, ya, yang terjadi adalah dia mendobrak batasan-batasan yang bisa dia ini gitu loh. Dia dobrak. Dan itu menurut saya ya zaman sekarang di masa pandemi kita harus mampu mendobrak batasan-batasan itu, ya. Oke, saya cepat aja ya karena saya waktunya nggak banyak. Sebenarnya pembahasannya topiknya menarik sekali dan ini bisa dieksplor lebih jauh ya. Nah, Nanti mesti ada episode kedua nih beliau. episode kedua dan ini juga gini, contoh. Kalau gitu, kenapa sih orang berubah? Kenapa sih orang mau berkembang? Kenapa sih orang mau berubah ya dan mau bergerak untuk maju ya? Kalau saya bilang jawabannya ada dua. Satu, ya karena terinspirasi. Lihat ya, kita ambil dari contoh kasus yang ini aja yang tadi, yang sama-sama pengusaha furniture ini ya. Inspired ya. Dia terinspirasi. Nah, contoh kita ngeliat ini deh. Foto ini deh. Ayo Bro Faisal nih, yang terutama ibu-ibu nih, coba kasih komen di YouTube atau di Zoom-nya ya. 54 sama 29 tahun, ibu dan anak, tapi kayak remaja dua-duanya. Terinspirasi nggak? Yang buat ibu-ibu pasti bilang, wah pengen juga ya seumuran sama anaknya, 41 sama 17 tahun, sampai kita nggak bisa bedain. Terinspirasi nggak? Terinspirasi. Ketika terinspirasi, kita pengen juga nggak tampil lebih muda, tampil awet muda, jaga kesehatan, apa segala macam. Betul nggak? Terinspirasi. Atau yang kedua, forced by condition, dipaksa sama keadaan. Tidak ada pilihan. Ya. Tidak ada pilihan. Lihat itu, dikejar sama macan, mau dikejar sama macan, atau ya uang. Nah, pada saat pandemi ini jangan mikirin gini loh. Mungkin awalnya si B ini waktu yang tadi, pengusaha tadi ini, ketika dia memikirkan untuk melakukan terobosan dalam bisnisnya dia, mungkin dia juga nggak berpikir untuk berlipat-lipat, Bro Faisal. Ngerti poin saya ya? Nggak berlipat-lipat. Tapi dia mikir gimana caranya untuk menyelamatkan bisnis dia aja nih. Tapi ternyata hasilnya kan luar biasa tuh, ya. Jadi maksudnya dia berinovasi awalnya mungkin karena kondisi dan pandemi ini. Nah, sebenarnya sekarang ini ya, kalau kamu misalnya nggak bisa terinspirasi, banyak orang bilang, oh gue nggak berubah ya, kok gue nggak ketemu inspirasi ya buat berubah ya. Ya ilah, zaman pandemi kali, ya kan nggak usah terinspirasi lah, dipaksa sama keadaan aja bisa nggak, ya kan? Dipaksa sama keadaan, ya kan? Nah seperti itu. Jadi menurut saya ini menarik sekali. Menariknya adalah apa? Berarti kan kemampuan kita untuk belajar melihat peluang itu justru lebih penting daripada peluang itu sendiri. That's the key, that's the point. Iya. Luar biasa banget. That's the key-nya gitu loh ya. Nah, problemnya adalah di luar sana, itu di sistem sekolahan kita, ini mungkin saya singgung sedikit ya, di sistem sekolahan kita, masalahnya dari kita sekolah, kita nggak diajarin bagaimana melihat peluang. Padahal keterampilan untuk melihat peluang, itu yang paling fundamental dan paling sangat penting sekali. Ya kan? Kemampuan loh, keterampilan kita untuk melihat satu peluang, itu yang fantastik. Nah, kalau kita bisa bisnis, tapi juga secara saat yang bersamaan, kita bisa belajar untuk diasah keterampilan untuk melihat peluangnya, saya bilang it will be perfecto gitu loh. Ya. lanjut. Luar biasa banget pada malam ini ya. Kita pada kesimpulan bahwa bagaimana kecerdasan Anda melihat peluang itu, karena itu sesuatu yang fundamental dan sangat penting. Betul. Oke, Bolianto, karena mungkin barangkali keterbatasan waktu kita, sebenarnya ini masih banyak untuk berbincang-bincang lagi, menggali lagi ilmu dan pengalaman-pengalamannya, tentu ini mencerahkan sekali ya teman-teman sekalian pada malam ini. Oke, whatever, kita mungkin akan sambung lagi. I wish we have nanti the second episode nanti. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Bolianto pada malam ini. Teman-teman sekalian boleh bantu satu aplaus pada Bolianto yang luar biasa pada malam ini. Oke, see you. Thank you Bolianto. Oke, so teman-teman sekalian, saya harap tadi banyak pencerahan-pencerahan kita bisa dapatkan pada malam ini ya. Oleh karena itu, saya mungkin akan masuk lagi pada sedikit, saya akan kepada slide ini untuk melihat apa lagi, bagaimana menajamkan yang tadi poin-poin dan fundamental tadi yang sudah disampaikan oleh Bolianto dan perbincangan saya dan beliau ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada model bisnis yang ideal. Tadi Bolianto sudah sampaikan fondasi-fondasi yang sudah buat
broaden our horizon gitu ya. Nah, seperti apa sebenarnya, mungkin barangkali saya beri beberapa tips-tips lah pada abad sekarang, pada masa modern sekarang itu model bisnis yang ideal untuk kita semua. Nah, yang pertama itu kita bisa melihat bahwa dia tadi Bro Lianto juga menyinggung tentang e-commerce ataupun digital ya. Jadi memang harus tampil digital. Kemudian tidak bisa lagi menjadi Superman ataupun Superwoman. Karena kenapa? Superman pun sudah tidak mau terbang sendiri. Dia pun mau sama Captain America, mau sama Thanos dan lain-lainnya ya. Ini joke aside gitu. Karena memang harus berkolaborasi, berafiliasi, harus istilahnya berkelompok untuk membangun bersama-sama. Dan luar biasanya kalau Anda seorang employee misalnya begitu, Anda bisa membangun sebuah bisnis tanpa harus Anda meninggalkan predikat Anda sebagai employee ataupun pebisnis apapun, tapi bisa membuka keran bisnis lain lagi. Dan itu bisa bersama-sama dibangun. Saya kira itu juga perfecto juga ya. Kemudian yang ketiga, marketnya harus global, ya harus global marketnya. Gitu. Kenapa? Karena kalau marketnya global, maka dia akan membantu sekali kita untuk bisa membuka bisnis tidak hanya di negara kita. Jadi bisa teman-teman bisa lihat, kalau pandeminya masih tinggi di sebuah negara A, maka kita punya bisnis di B, C, dan D dan seterusnya, maka peluang di sana untuk dapat income pun kita bisa raih, begitu ya. Kemudian pastikan di segala masa, segala era, apalagi untuk masa sekarang itu modal awalnya harus relatif kecil. Modal awalnya relatif kecil dan terjangkau begitu. Kenapa? Kalau terjangkau, maka banyak sekali orang yang bisa bareng sama kita. Tadi barangkali saya melengkap sedikit banyak daripada Bro Lianto tadi menyampaikan bahwa tentang internet ya. Sekarang semua orang gunakan internet. Artinya kita berada di antara jaringan. Jadi semua kita adalah makhluk sosial yang punya jaringan di mana-mana. So why don't we empower mengutilize our network itu untuk membangun bisnis. Tadi untuk menjadi global tentu kita harus berada di antara networknya kita begitu. Dan yang keempat, modal relatif kecil. Yang kelima adalah potensinya besar. Ini menarik banget. Saya kira ini more than perfecto, Bro Lianto tadi sudah sampaikan ya. Kalau modalnya kecil, relatif kecil, tapi potensinya besar, itu menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Bagaimana ya caranya kok bisa potensinya besar? Apalagi dengan risiko yang kecil. Dan mungkin even relatively no risk. Saya kira poin 4, 5, dan 6 ini kita perlu garis bawahi. Nanti kita akan temukan jawaban-jawabannya. Yang keenam, yang ketujuh yang paling penting juga adalah segmen market yang luas. Jadi bisa diaplikasikan tidak hanya mungkin di Aceh, di Merauke, di Jawa, di Kalimantan, tapi bisa berbagai negara lain yang bisa punya segmen yang luas. Ya. Dan yang paling penting adalah mudah diduplikasikan. Sehingga kenapa? Kita tidak lagi bekerja sendiri. Tapi kita bekerja secara tim, kita bekerja secara beramai-ramai. Tapi yang menariknya, income-nya datang ke masing-masing pocket. Income will come to your pocket, walaupun kita bekerja bersama-sama, gitu ya. Dan yang kesembilan, punya residual income. Ini sangat penting. Kenapa? Kalau tidak, maka kita akan seolah-olah kita wasting our time. Kenapa kita bangun terus tapi tidak punya residual income? Itu yang biasa terjadi dengan bisnis-bisnis yang kita sebut bisnis yang konvensional, gitu ya. Yang penting juga adalah monetizable. Karena ada bisnis yang ketika kita lakukan, kita hanya dapat mungkin hak patennya saja. Ataupun kita punya nama baiknya saja. Ataupun kita punya semacam diberikan next level untuk jabatan tertentu. Tapi tidak dimonetize. Ya. Ada bisnis-bisnis demikian. Yang kemudian yang paling penting juga ini yang tidak kalah. Kenapa kita berusaha, kenapa kita berbisnis, kenapa kita berinovasi. Kenapa kita mencari opportunity termasuk pada malam ini. Supaya persoalan keluarga itu bisa diurai ataupun bisa diselesaikan. Bagaimana? Salah satunya adalah bisnis sudah kita bangun itu bisa diwariskan, ya. Kemudian yang terakhir adalah yang terakhir last but not least adalah support system. Ini yang mengunci ataupun yang menghubungkan semua poin-poin pertama tadi, harus detail, kemudian bersama-sama, kemudian juga monetizable, kemudian juga dapat diwariskan, kemudian dia low risk, bahkan no risk, ataupun kemudian dia modalnya masih kecil, potensi income-nya besar, tentu harus punya support system. Itu adalah kunci yang tadi barangkali juga pembicaraan saya dan Bro Lianto tadi menggarisbawahi tentang hal ini. Nah, oleh karena itu kita untuk bisa duplikasikan ataupun harus bisa support system, harus ada sebuah sekolah bisnis. Harus ada sekolah bisnis. Kalau kita melakukan sesuatu tapi kita tidak punya ilmunya, tidak ada yang meng-guide kita, tidak ada yang mementorin kita, tidak ada yang menunjukkan jalan untuk how to overcome the situation dalam kondisi pandemika, dalam kondisi sedang menurun bisniskah, ataupun dalam challenge baru. Termasuk challenge apa? Membuka wilayah baru, membuka kawasan baru. Nah, itu tentu harus ada sekolah bisnisnya. Ya, sekolah bisnis penting untuk apa? Membangun seorang menjadi entrepreneur yang tangguh dalam berbagai aspek. Apa saja?
mindset. Tadi kalau kita garis bawahi juga, kita sampaikan tadi oleh Bro Lianto tadi menyampaikan bahwa yang paling penting adalah bagaimana Anda bisa melihat peluang bisnis itu. Bukan bisnis itu sendiri, tapi Anda bisa melihat peluang bisnis itu adalah lebih penting daripada keberadaan bisnis itu, peluang itu sendiri. Bagaimana kita bisa melihat peluang? Tentu perlu preference ataupun lingkungan yang tadi membentuk kita untuk bisa melihat peluang-peluang bisnis itu ya. Nah, itu masalah mindset, kemudian leadership ini paling penting juga. Kenapa? Karena leadership adalah orang yang memimpin dirinya sendiri, tapi dia juga terus kemudian mengembangkan dan mengajak orang-orang yang bersama dia, network dia tadi saya sebut, ataupun internet tadi dia, di antara jaringan-jaringan dia itu, di antara teman-teman dia itu untuk sama-sama dia bangun sebuah masa depan ataupun kerajaan bisnis yang monetizable dan bisa diwariskan dan bahkan juga residual income. Nah, mental juga, mental karakter ya, kemudian attitude, value itu semuanya akan membuat bisnis Anda itu menjadi everlast ya, selamanya dia akan berjalan. Kenapa? Attitude dan value memegang peranan penting dalam keberlangsungan sebuah bisnis. Termasuk skill. Nah, skill ini bisa di-upgrade, tentu kita harus broaden our horizon, we have to try, kita harus berinovasi supaya kenapa? Di sekolah-sekolah bisnis yang penting itu, yang luar biasa itu, dia pasti memiliki orang-orang yang terus meningkatkan skill-skillnya ya. Nah, dan good news-nya bagi teman-teman sekalian, ada sebuah sistem yang global, sebuah sistem yang global yang sudah proven, yang sudah terbukti. Ya, apa namanya? Freedom FaithNet Global. Ya, boleh applause teman-teman sekalian. Saya akan buka sedikit tentang Freedom FaithNet Global ini seperti apa. Nah, ini adalah sebuah sekolah bisnis yang sudah mendunia, lahir di Indonesia, dan sudah terbukti menduplikasikan sistemnya di puluhan negara, bahkan sudah sampai 100 negara, maksud saya sudah di beberapa benua, ratusan negara, dengan program-program yang terduplikasi dan terbukti itu berjalan dimanapun sistem ini dijalankan ataupun dipergunakan ya. Dengan program 3x21, nanti Anda boleh bertanya kepada yang mengundang Anda pada malam ini, ada weekly program, ada business and life inspiration, ada network camp, ada special training oleh founder kita ya. Beliau adalah seorang Indonesia asli yang cinta sekali bangsa Indonesia dan membawa harum nama Indonesia ke berbagai belahan dunia. Kemudian kita ada namanya bootcamp. Ini adalah suatu pendidikan yang sangat baik untuk kita bisa mengenal diri kita sendiri dan bisa overcome problem-problem yang ada di diri kita sendiri. Ya. Kemudian yang tadi saya sebutkan ada mentoring program di sini. Ya. Kemudian mentor adalah orang yang sudah melalui sebuah proses, kemudian terlebih dahulu, kemudian dia memberikan informasi, wisdom dan pengalamannya kepada orang yang dibimbing. Ini salah satu Anda bisa dapatkan dari FFG, kemudian membantu Anda mengembangkan potensi diri dan seterusnya. Yang paling penting adalah tadi, ketika kita berbicara tentang preference tadi adalah tentang komunitas. Komunitas is the key also. Kenapa? Karena ada komunitas berarti kita tidak lagi bekerja sendiri. Kita tidak lagi menghadapi persoalan sendiri. Kita tidak lagi mengembangkan bisnis sendiri, tapi bersama-sama. Ada mentornya, ada timnya, ada pengembangannya, ada pendidikannya. Ya, kemudian ada yang memproteksi kita, ada yang menunjukkan jalan yang tepat. Saya kira ini sebuah rahmat, sebuah sebuah blessing yang luar biasa sekali yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saya kira tadi yang Bro Lianto juga sampaikan, jangan sampai kemudian opportunity itu datang di depan kita berkeliaran setiap pagi, 24 hours, ya setiap hari 24 hours. Ternyata waktu kita sudah dia lewat, kita baru tangkap. Yang tertangkap adalah kepala yang tidak ada lagi rambutnya, sehingga tidak pernah tertangkap lagi opportunity tersebut. Nah, ini FFG all over the world ya, sudah di 80 negara lebih, I think no more than 100 countries. Nah, ini antara lain ada di Indonesia, di Mali, di Afrika ya, di Kamboja, Ivory Coast, di Hong Kong, di Kamerun, juga di berbagai belahan negara benua Eropa seperti di Belgium, di Belanda, di Germany, dan juga di Australia. Nah, oke. Pertanyaannya adalah, are you ready ya kan begitu ya? Setelah tadi semuanya perbincangan saya dengan Bro Lianto, ya, kemudian saya tadi menyampaikan slide-slide tadi itu, apakah kita ready ataupun tidak ya? Yang penting adalah bagaimana kita melihat peluang itu sendiri. Harus ready itu masa sekarang ya. Oke, nah kita di FFG juga bekerja sama dengan sebuah korporasi yang berskala global. Tentunya dia very strong in terms of financial foundation, ya, very strong in terms of financial foundation. Sudah terdaftar di pasar bursa di Amerika dan di Hong Kong, ya. Kemudian dia go global, ya, mereka adalah truly global karena ini ada di berbagai negara kantor-kantornya yang bekerja sama dengan FFG. Jadi FFG bekerja sama dengan Bizworld. Jadi FFG menyediakan
perangkat-perangkat lunak bagi orang untuk membangun dirinya, mentornya, pendidikannya, dan juga berbagai macam program yang membangun kita semua. Dan kemudian kita bekerja sama dengan Bizworld, sebuah perusahaan yang memang global. Ya, mereka punya produk-produk unggulan, ya, AlphaSpin, Phytomax, AlphaMeta, Angel Moon. Nanti teman-teman bisa bertanya langsung kepada yang mengundang pada malam ini. Nah, apa yang kita bisa peroleh dari ini semua? Yang pertama, punya hub bisnis menjadi reseller ataupun dropshipper. Jadi bisa langsung mulai bisnis, tidak perlu menunggu. Kemudian memperoleh produk seharga yang kita investasikan. Jadi tidak dipotong A, B, C, D, tidak. Harga produk yang sekian, investasi sekian, you can get it full. Ya. Oke, kemudian virtual account, jadi kita bisa mengkontrol, kita bisa perkembangan bisnis kita very transparent dan real time. Kemudian global chain ataupun infrastructure, tidak ada batasan teritori untuk pengembangan bisnis. Ya, kita juga saya bersama Pak Lianto sudah membuka beberapa negara dan didampingi oleh beliau, masuk seperti di Malaysia, di Singapura, juga di Brunei, dan terakhir kita sempat buka di Timur Tengah, itu juga bersama Pak Lianto. Sekarang luar biasa sekali kita bisa menggunakan teknologi, gitu ya. Teknologi kita bisa menyapa orang dimanapun. Dan sekolah bisnis FFG kita bisa dapatkan pendidikan-pendidikannya, dan kita bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari senior-senior partner kita yang luar biasa. Ini adalah saatnya untuk berlari untuk sebuah perubahan hidup. Nah, rekan-rekan sekalian, saya masih ada satu orang lagi yang juga luar biasa, yang tadi beliau adalah, dan tadi mungkin Bro Lianto juga menyinggung, beliau adalah seorang, background-nya adalah seorang employee, ya. Beliau adalah seorang employee, dan saya melihat bahwa beliau itu memiliki cerita yang menarik yang bisa dibagikan pada malam ini. Ya, seperti apa? Kita akan menyapa langsung pada Bro Sulaiman. Bro Sulaiman, are you there? Yes, here I am. Okay, how are you, Bro Sulaiman? Fine? Fine, sehat, Okay, alhamdulillah, luar biasa. Mungkin kita berbincang-bincang pada malam ini, ya. Nah, kita melihat bahwa Bro Sulaiman adalah seorang yang prestisius, punya jabatan yang cukup tinggi di sebuah pemerintahan di Aceh, di sebuah kantor yang sangat prestisius. Kalau tersebut semua orang pasti tahu, begitu ya. Nah, bagaimana kira-kira Bro Sulaiman melihat pada malam ini perbincangan tadi saya dan Bro Lianto, dan juga melihat tentang mungkin before and after, ya. Mungkin investasinya dulu seperti apa, kalau ada, apakah ada seorang yang bisa melihat sebuah peluang, ataupun mungkin Anda juga bisa cerita, Bro Sulaiman, tentang bagaimana Anda itu melihat before joining FFG, sebuah sekolah bisnis yang fantastik, dan sesudahnya. Tentu teman-teman yang hadir pada malam ini menanti cerita Bro Sulaiman yang sangat menginspirasi. Silakan. Oke, terima kasih Bro Faisal, ya. Sehat juga Bro Faisal, ya. Oh, alhamdulillah, very good, very well. Ya, ini hanya kita berbagi, sharing, bukan untuk mengajarkan, tetapi kalau bisa diambil manfaat, itu sangat luar biasa, kan? Seperti yang tema kita malam yang berbahagia ini, can you see the opportunity, ya? Kalau saya dulu melihat peluang itu kan ya sebatas pengetahuan saya yang dulu sebelum bergabung di FFG. Misalnya kalau sekarang sebagai PNS, ya pastinya berbeda dengan sebelum PNS. Di awal-awal saya jadi PNS, saya melihat peluang yang lain di samping PNS itu kan, kalau investasi ya hanya sebatas mungkin berinvestasi kepada tanah. Jadi kalau ada jadi sempat jadi juragan tanah, Bro Sulaiman, ya? Ya. Dulu berarti kan saya hanya melihat tadi yang saya sampaikan, Bro Sulaiman, tadi ya, itu adalah bisnis 70-an, 90-an, I think you were there untuk membeli sejumlah tanah, begitu ya. Oke, lanjut, silakan. Karena kesempatan yang kita melihat dulu ya seperti itu. Ya, preferensinya saya dulu ya mungkin tanah adalah sesuatu yang apa istilahnya, ya, yang mungkin menjadi aset, ya, itu di waktu tersebut. Tetapi yang pastinya untuk next akan berbeda. Apalagi setelah saya bergabung di FFG, saya melihat opportunity itu ya berbeda dibandingkan dengan apa yang saya lihat dulu. Kalau dulu hanya sebatas melihat kepada tanah, ada duit beli tanah, ada duit beli tanah. Tetapi setelah saya bergabung di FFG, saya melihat ternyata ada peluang lain, ada opportunity lain, yaitu seperti bisnis seperti yang telah disampaikan oleh Pak Yulianto tadi, ya, kemudian Bro Faisal juga. Ketika kita bisa melihat di bisnis ini kan bagaimana kita bisa memanfaatkan
jaringan, bisa memanfaatkan network kita, ibaratnya internet. Kalau internet kan semua orang sekarang kan butuh kepada internet, pakai internet. Ya, jadi internet itu di antara jaringan. Jadi bagaimana kita itu harus ada di antara jaringan tersebut. Bagaimana kita mampu bekerja sama, tetapi money-nya mengalir ke poket kita. Itu kan bisnis yang sangat luar biasa, dan itu adalah satu opportunity yang saya lihat setelah saya berada di FFG. Maka walaupun saya berada di ASN ataupun sebagai PNS, saya juga di malam hari atau di hari libur, saya tetap bangun bisnis saya. Kenapa? Karena ini adalah bisnis masa depan saya, dan bisnis ini akan mengalir duit sebanyak-banyaknya untuk saya. Sementara yang posisi di employee, itu kita bekerjakan untuk orang. Sewaktu-waktu itu kan bisa dipecat. Ketika kita dipecat, ya otomatis selesai, the end, habis. Makanya perlu kita melihat opportunity atau kesempatan-kesempatan yang lain untuk lebih sukses. Itu mungkin sekilas Bro Faisal ya. Dan luar biasa sekali Bro Sulaiman ya, ternyata dengan melihat opportunity, kemampuan dan opportunity itu membuka peluang-peluang baru itu ternyata juga memberikan buffering yang aman, yang lebih baik kepada masa depan seseorang ya. Saya kira ini adalah sebuah sharing yang luar biasa sekali pada malam ini. Sebenarnya kita ingin berbicara lebih banyak, tapi mudah-mudahan nanti ada kesempatan kedua kita akan bertemu sekali lagi Bro Sulaiman next time. So terima kasih atas sharingnya dari Banda Aceh pada malam ini Bro Sulaiman dan juga Bro Rianto. Terima kasih banyak sekali lagi, kita sudah berada di akhir acara pada malam ini. Semoga saya berharap teman-teman Bro and Sis yang hadir pada malam ini menyaksikan acara Can You See the Opportunity. I hope you menangkap opportunity atau opportunity pada malam ini, khususnya sudah melihat bagaimana apa yang ditawarkan oleh FFG dan juga sesuai sekali dengan masa sekarang. Oke. Tanpa mungkin memperpanjang waktu lagi kita mengakhiri acara pada malam ini, saya ingin mengembalikannya kepada MC yang luar biasa, Ibu Nur Radia. Silakan Ibu Nur Radia. Ya. Terima kasih Pak Faisal, dahsyat banget malam ini ya, banyak sekali pembahasan, kita dapat ilmu-ilmu, peluang yang ada harus kita wujudkan yang sudah di depan mata kita ya. Terima kasih pada Pak Faisal, Pak Yulianto, juga Pak Sulaiman atas ilmu-ilmunya yang telah diberikan. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat, dapat buat Ibu Bapak semuanya yang menyaksikan acara ini. Oke ya, saya tutup webinar malam ini. Terima kasih kepada semua atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh leave ya, Zoom-nya. Oke, Zoom-nya bisa leave. Okay, thank you.